Hai Youngers and Fairies, balik lagi dengan saya Dr. Sylvia Hartono dari Fairytale Clinic dari Younger Looks Group. Selamat datang di Youngers Podcast edisi ketiga. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. Nah, di podcast kali ini kita akan membahas mengenai weight loss versus fat loss. Hai dok. Hai. Dok, aku mau tanya, kemarin dokter kan sudah menjelaskan perbedaan fat loss dan weight loss. Nah, kalau di Fairytale sendiri, program fat loss dan weight loss itu apa aja ya dok? Kalau di Fairytale, kita ada treatment untuk membantu mengurangi fat loss, baik itu lemak superficial maupun lemak visceral. Cara untuk mengurangi lemak superficial antara lain dengan treatment mesolipo dan RF. Kalau mesolipo adalah treatment untuk mengurangi lemak superficial di area-area seperti lingkar perut, lingkar lemak, lingkar lengan, atau area-area lain yang berlemak dengan menggunakan injeksi slimming di area tertentu. Sedangkan untuk RF adalah tindakan menggunakan alat radiofrekuensi menggunakan teknologi kavitasi dan ultrasound untuk menghancurkan lemak superficial dan juga mengencangkan kulit area tersebut. Nah, kalau untuk mengurangi lemak visceral itu biasanya memang lebih sulit dan butuh waktu yang lebih lama karena kita harus memperbaiki dulu metabolisme di dalam tubuh kita. Caranya antara lain bisa dengan akupunktur, lalu juga bisa dengan teknik suplementasi atau pemberian suplemen dan obat-obatan yang diperlukan. Yang terakhir kita juga ada treatment ozon dan obeshot yang bertujuan untuk memperbaiki metabolisme dan mengurangi lemak visceral. Dok, kalau akupuntur kan sudah pernah kita dengar. Nah, kalau terapi ozon itu apa dok? Nah, terapi ozon adalah terapi yang baru ada di Fairytale Clinic dan juga klinik-klinik Younger Looks lainnya. Terapi ozon bertujuan memasukkan gas oksigen murni dan gas ozon ke dalam darah yang fungsinya adalah meningkatkan oksigenisasi jaringan dan sel-sel tubuh. Bila darah sudah dimasukkan gas ozon, maka fungsi-fungsi sel tubuhnya akan berjalan secara maksimal. Untuk kasus obesitas, itu bermanfaat dalam memperbaiki metabolisme sehingga metabolismenya menjadi lebih baik. Kemudian juga dia membantu meningkatkan endurance pada saat kita berolahraga. Dan terakhir juga membantu dalam pembentukan sel-sel otot. Tentu saja semua treatment ini akan lebih optimal bila diiringi dengan perbaikan pola hidup seperti diet dan olahraga yang tepat, manajemen stres, dan istirahat yang cukup. Lalu bagaimana diet dan olahraga yang tepat dok? Nah, seperti yang sudah diketahui oleh para fairies dan youngers, saat ini banyak banget ya program pengaturan diet. Akan tetapi yang terpenting untuk proses penurunan berat badan, kalori yang masuk harus lebih sedikit dibanding kalori yang kita keluarkan. Dan karena tujuannya bukan hanya weight loss tapi juga fat loss, tapi jadi jenis makanannya juga harus diperhatikan. Nah, jenis makanan yang bisa menunjang fat loss adalah makanan yang low carbo, no sugar, less fat, high fiber, dan high protein. Juga harus tercukupi kebutuhan akan antioksidan, vitamin, dan mineral lainnya. Tujuannya agar metabolisme dalam tubuh berjalan dengan optimal dan apa yang kita konsumsi menjadi energi yang dibutuhkan untuk aktivitas sehari-hari dan tidak bertumbuh atau berkembang menjadi lemak di dalam tubuh. Dok, bagaimana caranya kita membatasi karbohidrat dalam makanan sehari-hari? Nah, jadi kadang-kadang kita tuh kalau misalnya makan, kadang kita suka nggak sadar bahwa makanan kita itu tinggi akan karbohidrat. Kita pikir kita cuma makan nasi sedikit, tapi kemudian kita makannya pakai kecap manis, kita makannya pakai saus sambal, lalu lauknya dengan karbo yang lain seperti gorengan, seperti bakmi. Nah, perlu disadari bahwa mengurangi karbo tidak hanya mengurangi nasi saja. Nah, nasi itu sebenarnya termasuk karbohidrat yang kompleks, terutama bila kamu menggantinya dengan jenis nasi
nasi merah atau nasi coklat. Itu seratnya tinggi, jadi termasuk karbo kompleks. Selain itu juga hindari penggunaan pemanis buatan seperti kecap, lalu saus, sirup dalam makanan atau minuman kita sehari-hari. Juga kalau misalnya mengkonsumsi buah, sebaiknya dalam keadaan perut kosong dan tidak setelah makan nasi, karena akan meningkatkan kadar gula juga di dalam darah. Lalu bagaimana cara mengonsumsi buah yang benar, Dok? Sebaiknya konsumsi buah itu dengan dimakan langsung, karena proses bila kita makan buah dalam bentuk jus itu biasanya akan meningkatkan kadar gula, terutama bila jusnya menggunakan blender yang menggunakan pisau, itu biasanya vitaminnya juga rusak. Jadi sebaiknya buah dimakan langsung dan terutama dimakan pada saat perut kosong, jadi tidak saat kita setelah makan berat gitu. Kenapa sih, Dok, kita harus makan makanan yang tinggi serat dan protein? Nah, kalau serat atau fiber itu banyak manfaatnya. Yang pertama, dia akan mengisi perut lebih lama, sehingga kita menjadi kenyang lebih lama dan tidak cepat lapar. Selain itu, serat juga menjaga flora usus agar berkembang dengan baik, sehingga proses pencernaan kita optimal dan penyerapan nutrisinya juga lebih baik. Lalu, serat itu juga dapat menurunkan indeks glikemik dari makanan karbohidrat yang kita makan bersama dengan serat tersebut. Lalu yang terakhir, dia juga mengandung berbagai vitamin, mineral, dan antioksidan. Protein adalah zat pembangun yang berfungsi memperbaiki sel-sel tubuh yang rusak, dan ia juga membantu pembentukan massa otot. Mengapa massa otot itu penting? Karena otot adalah pembakar lemak yang efektif. Selain itu, otot juga berfungsi menjaga dan menyangga tulang agar tulang tidak mudah keropos. Dok, olahraga untuk fat loss yang baik itu seperti apa, Dok? Nah, olahraga untuk fat loss itu sebenarnya tidak cukup hanya satu jenis olahraga saja. Untuk olahraga yang baik itu diperlukan kombinasi antara olahraga kardio, olahraga strengthening, dan olahraga untuk flexibility. Olahraga yang baik itu minimal 150 menit dalam seminggu dengan intensitas yang sedang. Untuk mengetahui jenis olahraga yang kamu lakukan sudah tepat atau belum, perlu memenuhi 4 faktor, yaitu FITT atau singkatannya FIT. Yang pertama, frekuensi. Frekuensi yang paling baik untuk mengurangi berat badan atau fat loss adalah minimal 3 kali seminggu atau 5 kali dalam seminggu. Jadi jangan diforsir olahraganya hanya 1 kali seminggu ya, itu bukan frekuensi yang baik. Lalu yang kedua adalah intensity. Seberapa intensitas yang baik untuk fat loss? Sebaiknya dilakukan dengan intensitas sedang atau berat. Tapi kalau misalnya untuk kita yang sudah berusia di atas 30 tahun, sebaiknya intensitas sedang. Gimana kita tahu olahraganya intensitas ringan, sedang, atau berat? Itu kita biasanya melihat dari heart rate, tapi yang paling mudah sebenarnya adalah dengan talk test. Jadi kalau kita masih bisa berolahraga sambil bernyanyi, itu berarti intensitasnya ringan. Kalau kita bisa berolahraga sambil berbicara, itu berarti intensitasnya sedang. Tapi kalau kita udah ngos-ngosan, ngomong aja susah, itu berarti olahraganya intensitas berat. Frekuensi, intensitas. Dan yang ketiga adalah time. Waktu yang baik untuk olahraga adalah terus-menerus bergerak minimal selama 30 menit. Jadi kalau kamu olahraganya cuma 15 menit atau 5 menit lalu istirahat, itu biasanya bukan jenis olahraga yang baik untuk fat loss. Yang terakhir adalah type. Jenis olahraga. Jenis olahraganya yaitu tadi kombinasi antara cardio untuk kesehatan jantung, lalu strengthening untuk kekuatan otot, yang terakhir flexibility.